Mata yang penuh kecintaan dan kasih sayang bisa memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Namun mata kalau sudah penuh dengan kebencian, maka yang ada adalah selalu menjudge setiap apa yang dilakukan orang lain adalah salah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwali qabla al-ihya'i wal-insya'i wal-akhiri ba'da fana'il asya' al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man syakarah wa la yakhibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالمؤمن Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat yang tadi khatib bawakan dijelaskan di situ bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan manusia dari berbagai suku dan bangsa yang berbeda-beda dengan tujuan hendaknya untuk saling mengenal satu sama yang lain. Artinya untuk saling mengenal diperlukan pengetahuan, yang mana pengetahuan itu berarti bisa menjauhkan pertengkaran dari perbedaan yang ada antara umat manusia. Kita melihat bahwasanya dalam sebuah sejarah disebutkan ketika Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, seorang ayah dan anak, dua-duanya adalah nabi dan rasul. Dalam surat Al-Anbiya ayat 78 dijelaskan bahwa beliau berdua pernah berbeda pendapat. Ketika ada seorang penggembala domba yang mana dombanya masuk ke kebun tetangganya dan memakan serta merusak kebun tersebut, maka Nabi Daud mengatakan, wahai pemilik domba, engkau harus bertanggung jawab, engkau harus memberikan seluruh dombamu itu kepada pemilik kebun, karena ulahmu yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus domba-dombamu. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, yang harusnya dilakukan adalah pemilik domba itu menyerahkan dombanya sementara waktu kepada pemilik kebun, dan pemilik kebun diperbolehkan mengambil susunya, ya, mempergunakan kulitnya untuk dijadikan pakaian dan lain sebagainya, sampai pemilik domba bisa mengganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pemilik kebun. Dua-duanya di sini berbeda pendapat, akan tetapi karena dasarnya adalah pengetahuan, maka keduanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian Allah memilih apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Perbedaan itu satu hal yang lumrah, sudah menjadi sunnatullah. Kalau Allah mau, bisa saja Allah jadikan seluruh manusia ini sama, enggak berbeda-beda, tidak berbangsa-bangsa, tidak bersuku-suku, tidak berbeda agama, tidak berbeda ras, tidak berbeda budaya. Namun itulah yang telah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Dalam sejarah dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sepupunya Ja'far untuk hijrah ke Habasyah
Nabi bersabda kepada Ja'far, idhabu ila Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Pergilah kalian menuju Habasyah, karena di sana ada raja yang tidak berbuat zalim, yaitu raja yang bernama Najasyi. Datanglah Ja'far bersama para rombongan dari para sahabat sampai di Ethiopia, di Habasyah. Raja dengan penuh kebijaksanaan bagaimana cara menanggapi perbedaan antara agama Ja'far dan agama si raja yang beragama Kristiani saat itu. Namun Amr ibn al-As yang hari itu ikut mengintili perjalanan Ja'far, mencoba mengadu domba. Namun dengan penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh Ja'far, maka raja tersebut mengatakan, tidak ada perbedaan antara agamamu dengan agamaku. Agama kita sama-sama mengajarkan kepada kebaikan. Maka kemudian Ja'far mendapatkan jaminan keamanan dari Raja Najasyi. Perbedaan satu hal yang wajar. Bahkan dua tokoh pakar ulama fikih dalam mazhab Ahlus Sunnah, Al-Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, memiliki perbedaan yang jumlahnya dikatakan 1000 lebih dalam kajian-kajian keilmuan. Namun itu tidak menjadikan mereka berdua bertengkar, tidak menjadikan beliau berdua ribut satu sama lain, karena beliau berdua memiliki dasar pengetahuan ilmu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai diskusi atau mencari mubahatsah, mencari kebenaran dengan cara berdiskusi dengan satu sama yang lain, itu diizinkan dalam Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum Nasrani Najran datang kepada baginda Nabi yang saat itu berada di masjidnya, maka baginda mengizinkan mereka untuk masuk. Lalu kemudian baginda mengajak diskusi dengan rasa ingin menyampaikan kepada satu kebenaran, bukan ingin menjatuhkan. Dan terjadilah diskusi yang begitu hangat dan indah. Di akhir diskusi kemudian kaum Nasrani Najran meminta izin beribadah di masjidnya Nabi, dan Nabi izinkan. Kita juga mendengar kisah di mana Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu kemudian lewat jenazah di hadapan masjid baginda Nabi, lalu Nabi berdiri keluar dari masjid dan berdiri seperti mengheningkan cipta. Kemudian ada seorang sahabat membisikkan, ya Rasulullah, jenazah ini jenazah Yahudi, bukan jenazah Muslim. Maka Nabi dengan begitu penuh rasa cinta dan kasih sayang mengatakan, bukankah dia saudaramu sesama manusia? Al-insan imma akhun laka fid din aw nadhirun laka fil khalq. Manusia, kalau memang dia bukan saudara seagamamu, dia adalah saudaramu sesama manusia yang juga memiliki hak atas dirimu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah ungkapannya beliau katakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata yang penuh kecintaan dan kasih sayang bisa memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Namun mata kalau sudah penuh dengan kebencian, maka yang ada adalah selalu menjudge setiap apa yang dilakukan orang lain adalah salah. Ketika dia tidak ibadah, disalahkan. Dia orang lain ibadah, tetap disalahkan, dibilang riya, dibilang sombong dan lain sebagainya, karena matanya penuh dengan kebencian. Oleh karena itu, puasanya kita di bulan suci Ramadan tujuannya adalah untuk membersihkan hati-hati kita, untuk membersihkan basirah kita. Hari ini kita sama-sama merasakan lapar. Artinya kita tahu bahwa lapar tidak enak. Maka dengan itu harusnya kita menyadari ada banyak orang di luar sana yang laparnya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun mereka dalam keadaan lapar. Banyak orang di bawah kolong jembatan yang berbuka, kalau kita udah tahu berbukanya kapan, azan maghrib kita buka. Orang-orang seperti itu nunggu siapa yang membawakan makanan, memberikan makanan kepada mereka. Kalau nggak ada, ya tunggu sampai jam 7, nggak ada, ya tunggu sampai jam 8, dan begitu seterusnya.
Dan bahkan kondisi yang lebih berat juga dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini, yang mana katanya saudara-saudara sesama agamanya, saudara se-Islam dan seagama, jumlahnya 1 miliar lebih, namun membiarkan saudara-saudaranya mati dalam kelaparan, wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu, harusnya puasa ini membangkitkan basirah kita, mata hati kita, cahaya pandangan kita, agar bisa memandang lebih penuh dengan rasa kemanusiaan, sehingga itulah yang menjadi tujuan daripada disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan kata-kata la'alla ini dalam Al-Quran berarti litahqiq, bahwa kalian diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa karena kalian dengan begitu pasti bertakwa. Dan ternyata kepastian orang yang berpuasa akan bertakwa itu juga ada syarat-syaratnya, yaitu mengambil pelajaran dari bulan puasa yang begitu banyak ini. Karena kita lihat kalau tidak mau ambil pelajaran, maka sama aja dengan sebagian orang-orang jahat, orang-orang koruptor yang sampai hari ini mungkin mereka puasa bisa menahan makan dari fajar sampai maghrib, tapi pada saat berbuka mereka berbuka dengan makanan yang haram karena hasil dari rampasan hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara umum. Maka dari itu, bukan hal itulah yang diinginkan. Yang diinginkan adalah puasa bisa membuat kita lebih sadar akan kehidupan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, yaitu kita harus senantiasa berbuat baik kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita sikapi perbedaan ini dengan pengetahuan yang matang. Karena perbedaan ketika didasari dengan pengetahuan, maka hasilnya adalah cinta dan kasih sayang. Tapi kalau perbedaan dasarnya adalah kebodohan, dasarnya adalah fanatisme, yang ada adalah keributan satu sama yang lain. Maka dari itu sama-sama kita mempelajari tujuan demi tujuan dari disyariatkannya bulan puasa di syahr Ramadan ini, agar kemudian kita bisa menggapai hasil dari ibadah yang kita lakukan di bulan yang suci ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, inayah, bimbingan kepada kita semuanya, agar kita terus berada di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung, nabi terakhir, rasul penutup yang telah memberikan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan segala-galanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin diberikan segala-galanya oleh Allah, maka berikan segala-galanya untuk Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين من أهل بيت رسول رب العالمين والصحابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم أعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن اللهم ارزقنا ليالي القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام سنينا بعد سنين أعوام بعد أعوام في خير ولطف وعافية وارزقنا زيارة رسول الله وارزقنا شفاعة رسول الله وارزقنا مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن اللهم ارحم منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى اللهم احفظ البلدان الإسلامية وبلادنا إندونيسيا خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة